Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab finat fisyaibi di dalam mencabut uban. Uban itu rambut yang putih. Hadatsana Musaddadun tsana Yahya khiwalah. Isnadnya terputus. Kemudian mencari guru dari jalur yang lain. Wasana Musaddadun qala tsana Sufyan maknanya hadis, yaitu an ibni Ajlan, an Amr ibni Shu'aib, an Abi, an Jaddi. Qala berkata siapa Jaddi. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tantifu, janganlah mencabut kalian asyaiba pada uban. Sebab ma min muslimin, tidak ada dari orang Islam yashibu yang beruban, siapa muslim, syaibatan pada satu uban, fil Islam di dalam Islam. Qala berkata siapa Musaddad an Sufyan. Musaddad mengatakan hadis yang dari Sufyan, lafadznya illa kanat, kecuali ada apa uban, lahu bagi orang, bagi muslim, iku nuron cahaya, menjadi cahaya, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Waqala, dan berkata siapa Musaddad fi hadits Yahya, di dalam hadisnya Yahya. Musaddad mengatakan dalam riwayat, dalam hadisnya Yahya itu lafadznya illa kataba, kecuali menulis, siapa Allah lahu pada muslim, biha sebab uban, hasanatan pada kebaikan, wahato dan menghapus siapa Allah, anhu dari muslim, biha sebab uban, khotiatan pada kesalahan, ya pada dosa. Nabi bersabda, janganlah kalian mencabut pada uban, karena tidak ada orang Islam yang beruban, satu uban di dalam Islam, kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Atau dalam hadis yang dari Yahya, lafadznya kecuali dengan uban tersebut Allah menulis satu kebaikan, Allah menulis untuknya satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Ya, jadi uban itu juga ada keutamaannya, ya kan? Maka kalau tumbuh uban 1, 2, 3, lah itu jangan dicabut, biarkan saja. Nah, karena itu pada hari kiamat nanti ya akan menjadi cahaya, menjadi sinar, yang bisa menunjukkan ya pada jalan. Atau Allah akan menulis ya setiap uban itu satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan, satu dosa. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, tsana Abdah ibnu Sulaiman, an Muhammad ibnu Ishaq, an Amr ibnu Shu'aib, an Abi, an Jaddi, qala berkata Jaddi,
naha melarang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anat fisyaiti dari mencabut uban. Wakola dan bersabda siapa Nabi, huwa adapun uban iku nurul mukmin cahayanya orang iman. Jadi Nabi melarang mencabut uban dan Nabi bersabda uban adalah cahayanya orang iman. Ya, maka jangan dicabut, apalagi hanya karena malu ya. Wah, masih muda kok sudah ada ubannya, ya biarkan saja. Itu nanti akan menjadi cahaya ya bagi orang iman pada hari kiamat. Babun bab la tutraku, tidak boleh ditinggal opo annaru api fil baiti di dalam rumah indan naumi ketika tidur. Jadi bab yang menerangkan janganlah kalian meninggalkan api di dalam rumah ya, di saat akan tidur. Jadi ketika akan tidur ya janganlah meninggalkan api keadaan ya hidup. Ya, karena dulu itu lampunya lampu apa namanya itu? Lampu oblik. Tidak ada listrik saat itu. Hadatsana Muhammad ibnul Ala, hadatsana Abu Samah an Buraid ibni Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu an, qala berkata Abu Musa, ihtaroko terbakar opo baitun rumah bil Madinah di Madinah ala ahli atas ahlinya rumah. Jadi rumah sak penghuninya terbakar. Minalaili dari waktu malam. Ya, kejadiannya pada saat malam hari. Fahuditha maka diceritakan bisya'nihim dengan keadaan mereka. An-Nabiyu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Inna hadhihin nar, sesungguhnya ini api. Inna mahia, sesungguhnya dia api. Iku aduun musuh. Lakum untuk kalian. Itu. Faida nimtum maka ketika tidur kalian akan tidur. Fa'atafi'u maka memadamkanlah kalian ha pada api angkum dari kalian. Jadi Abu Musa dia berkata bahwa ada sebuah rumah yang terbakar di Madinah beserta penghuninya pada saat malam hari. Kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya ini api, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Maka ketika kalian akan tidur, padamkanlah api-api kalian. Padamkanlah api kalian. Ya, lampu-lampu itu padamkanlah. Karena ya lampu publik ya, ada
minyaknya, ada sumbunya, nah, jadi rawan ya, mudah terbakar. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Hamad, an Katsir, an Atha, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khammiru, menutupilah kalian al-aniyata pada wadah, ya, wadah-wadah yang berisi bahan makanan. Wa ajifu, dan menguncilah kalian al-abwab pada beberapa pintu. Wa atafi'u, dan memadamkanlah kalian al-masobiha pada beberapa lampu. Sebab fa'innal fuwaisiqota, maka sesungguhnya hewan fasek ya, contohnya tikus dan teman-temannya, iku rubama, kadang-kadang ya, bisa jadi kadang-kadang, jarroti, menarik apa hewan fasek, menyeret atau yang menarik al fatilata pada sumbu, ya, sumbunya lampu. Fa'ahrokot, maka membakar apa sumbu, ahlal baiti, atas ahli rumah. Jadi Nabi bersabda, kalian menutuplah pada wadah-wadah, ya, wadah yang berisi bahan makanan, air, menguncilah pada pintu-pintu. Nah, prakteknya ya dengan membaca bismillah. Dengan begitu setan tidak bisa masuk. Matikanlah lampu-lampu, dipadamkanlah lampu-lampu. Karena sesungguhnya hewan fasek, ya, tikus, terkadang ya, bisa jadi menarik pada sumbu lampu sehingga menyebabkan kebakaran, ya, rumah dan penghuninya. Rumahnya terbakar, ya, sekaligus penghuninya. Maka untuk mengantisipasi, ya, ketika akan tidur, ya, matikanlah lampu-lampu. Karena lampu zaman dulu itu ya seperti itu bentuknya, sangat mudah terbakar. Apalagi kalau minyaknya itu dari minyak hewani gitu ya. Nah, sehingga tikus senang itu, dikira makanannya, ditarik-tarik, disenggol-senggol, jatuh, nah, bisa terbakar. Babu ilaqi, babnya mengunci al-abwabi pada beberapa pintu, bilaili, di waktu malam. Di bab yang menerangkan yang mengunci pintu-pintu, ya, pintu-pintu rumah ketika malam hari. Hadatsana Hasan ibnu Abi Abbad, hadatsana Hamam an Atha an Jabir, qala berkata siapa Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atafi'u, memadamkanlah kalian, ya, mematikanlah kalian, al-masobiha, pada beberapa lampu, bilaili, di waktu malam, idza rokotum, ketika akan tidur kalian, wagoliku, dan menguncilah kalian al-abwaba, pada beberapa pintu, wa'auku, dan
mengikatlah kalian al-askiyata pada wadah air minum, ya pada wadah air minum, ya ditutupi, diikat, ya karena pada zaman dulu ya wadah air minum itu ada yang terbuat dari kulit hewan, nah, sehingga cara nutupnya ya diikat ujungnya itu, intinya ditutupi. Wa khomiru, dan menutupilah kalian atau ama pada makanan, wasyaroba, dan minuman. Qala berkata siapa Hamamun Hamam, wa ahsabuhu, dan menyangka aku Hamam, hu pada Atok. Qala berkata siapa Atok, walau bi'udin, dan walaupun dengan kayu, sebagai tutupnya, ya intinya tutupnya ya seadanya, yang penting tertutup. Nabi bersabda, matikanlah atau padamkanlah beberapa lampu di waktu malam ketika kalian akan tidur. Menguncilah pintu-pintu, ya, prakteknya ya dengan membaca bismillah, ya, ditutup. Dengan begitu setan nggak bisa masuk. Mengikatlah wadah air minum, ya diikat, ditutupi, dan tutupilah makanan dan minuman. Makanan, minuman, ya ditutupi, ya, supaya aman dari hewan-hewan yang kotor. Kemudian Hamam dia mengatakan, saya menyangka atau mengatakan walau bi'udin, ya walaupun ya dengan kayu sebagai tutupnya, di walau bi'udin dan walaupun dengan kayu, ditutuplah ya makanan, minuman, ya wadah-wadah, ya walaupun tutupnya itu dengan kayu, ya tutup seadanya, yang penting bisa untuk menutupi. Babul khitani, babnya khitan atau ya sunat. Ba'dal kibari, setelah tua, di bab yang menerangkan tentang berkhitan, sunat setelah tua. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi, ikhtatana, sunat khitan, siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, ba'da thamanina sanah, setelah umur 80 tahun. Tuhan sudah tua itu. Wahtatana, dan khitan siapa Nabi Ibrahim, bil kodumi, ya bil kodumi, dengan kapak. Itu mungkin lafadznya ada yang kurang harokatnya. Bil kodumi, dengan kapak. Di Nabi bersabda, menjelaskan, menerangkan Nabi Ibrahim berkhitan setelah umur 80 tahun, dan dia Nabi Ibrahim berkhitan
menggunakan kapak. Wah, Masya Allah, serem. Nah, kalau kita ya lihat kapaknya saja ya mungkin udah lari duluan. Ya, inti dari hadis ini adalah umur itu tidak mencegah dari mengerjakan sunnah, gitu ya. Ya karena taunya ketika sunnah datang, ya usianya sudah tua, ya, sehingga ya sebagai orang yang beriman, yang bertakwa ya harus dikerjakan. Babul iqtidai, babnya mengikuti bisunani Rasulillah, dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di bab yang menerangkan mengikuti sunnah Nabi, ya perintah untuk mengikuti sunnah Nabi. Hadatsana Ismail, hadatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, da'uni, membiarkanlah kalian, ni padaku Nabi, ma pada apa-apa, tarok tukum yang telah meninggalkan aku, kum pada kalian. Inna mahalaka, sesungguhnya rusak, binasa, rusak, siapa man orang, karena yang ada siapa orang, qablakum sebelum kalian, iku bisu'alihim, sebab banyak pertanyaannya mereka, disebab banyak pertanyaannya mereka. Wakhtilafihim, dan perselisihannya mereka, ala anbiyaihim, atas beberapa nabinya mereka, atas beberapa nabi mereka. Fa'idha nahaitukum, maka ketika mencegah aku, kum pada kalian, an syai'in dari sesuatu, fajtanibu, maka menjauhilah kalian, hu pada syai', pada sesuatu. Wa idza amartukum, dan ketika perintah aku, kum pada kalian, biamrin dengan suatu perkara, suatu peraturan, fa'tu, maka mendatangkanlah kalian, minhu, dari perkara, mastata'tum, selama mampu kalian, selagi kuat kalian. Jadi Nabi bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan, biarkanlah apa-apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian rusak atau ya binasa, sebab banyak pertanyaannya dan menyelisihi nabi mereka. Maka jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan ketika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah ya semampu kalian, sakpol kekuatan kalian. Tuh. Jadi intinya agama ini sudah sempurna, itu ya. Jadi kalau Nabi meninggalkan, tidak mengerjakan, ya jangan kalian kerjakan, gitu loh. Dan jangan banyak pertanyaan. Ya, jadi perintah
Nabi sudah jelas, kerjakan. Ya, larangan Nabi sudah jelas, ya tinggalkan, itu saja. Ya, semoga kita semua ya bisa mengikuti ya sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kode tama, sungguh tamat, sempurna. Apa Kitabul Adab, catatannya tentang budi pekerti, fi akhlaqin Nabi, di dalam budi pekertinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah, semoga memberi barokah siapa Allah lana untuk kami fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Ya, untuk kitab himpunan Kitabul Adab ya sudah kita khatamkan. Ya, insya Allah ya beberapa hadis yang telah disampaikan itu ya cukup untuk kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bisa mencontoh akhlaknya Nabi ya yang sebagai panutan untuk kita ikuti. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.